Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Anto Junior. Kesempatan kali ini saya ingin memberikan ulasan mengenai sebuah handphone produkan dari Xiaomi, yaitu Poco X3 NFC. Saat peluncurannya di tahun 2020 yang lalu, handphone ini sempat menjadi tren topik di dunia pergadgetan. Xiaomi mengusung tagar Real Mid Range Killer. Dengan performa dan spesifikasinya, handphone ini banyak menjadi incaran untuk handphone di mid level. Nah, di video ini saya ingin mengulas mengenai performa dan kondisi handphone ini, Poco X3 NFC, setelah dipakai sekitar 6 bulanan. So, tonton terus videonya sampai selesai. Komentar pertama menggunakan HP ini adalah tentang kameranya, bukan kemampuan kameranya ya, tapi dari sisi desain kameranya. Desainnya unik, berbeda dengan desain-desain kamera di HP lainnya. Tapi sebelum saya bahas kamera, performa secara keseluruhan HP ini selama saya pakai kurang lebih 6 bulanan adalah tidak ada penurunan yang signifikan, alias tetap oke ya, seperti saat baru dipakai. Diinstal berbagai aplikasi tidak membuat HP ini jadi lemot. Ini sih pasti ya, karena dengan RAM 8GB dengan memori internal 128 cukup untuk bermultitasking ria. Dengan prosesor Snapdragon 732 dengan CPU octa-core dan GPU-nya Adreno 618. OS menggunakan Android 10 dengan MIUI 12. Saat peluncurannya ada beberapa versi RAM ya, ada yang RAM 6GB, ada yang RAM 8GB. Untuk yang varian RAM 6GB itu ada memori internalnya 64 sama 128. Kemudian yang varian 8GB itu hanya 128 aja. Nah, kebetulan yang saya review ini adalah varian yang RAM 8GB dengan internal 128. Dengan spesifikasi yang cukup tinggi, tidak perlu dilakukan lagi mengenai multitasking aplikasi. Cukup lancar pastinya. Game-game berat pun mampu dijalankan dengan baik. Dengan mempunyai refresh rate 120Hz, membuat lebih nyaman saat menggunakan HP ini. Tapi settingan pada 120Hz ini sifatnya dinamis ya. Refresh rate di layar HP ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita lagi buka game-game dengan kebutuhan grafik yang tinggi, maka nih refresh rate-nya akan naik. Kemudian kalau kita hanya menggunakan aplikasi-aplikasi ringan, maka refresh rate-nya akan turun. Ini disiasati untuk menghemat baterai dari Poco X3 NFC ini. Intinya dari dapur pacu, HP ini tidak mengalami masalah selama pemakaian kurang lebih 6 bulanan lah. So ini handphone memang cukup bandel. Dari sisi baterai, HP ini bisa bertahan hampir 2 hari dengan pemakaian yang normal. Dan performanya setelah pemakaian kurang lebih 6 bulanan masih aman terkendali. Baterai dengan kapasitas 5160 mAh ini kalau dari review beberapa sumber bisa bertahan 24 jam untuk nonton video. Jujur saya belum pernah nyoba sih, tapi mungkin bisa ya buat kalian yang punya pengalaman mengetes baterainya sampai nonton video 24 jam dan mungkin bisa di-share di kolom komentar. Dengan adaptor 33 watt dari 10% ke 66% itu sekitar 30 menitan. Cukup cepat sih. Dengan kapasitas yang gede dan fitur fast charging, maka kalau kata saya sih pakai HP ini mah aman aja, nggak bakal sibuk nyari powerbank atau colokan listrik. Kemudian dari sisi dimensi, dengan ukuran layar 6,67 in 2400 x 1080 FHD+, rasio aspek 20:9 dengan density 395 ppi. Dengan ketebalan 9,4 mm membuat HP ini bisa dibilang bongsor ya, sehingga kurang pas atau nyaman jika masuk ke kantong celana, apalagi pakai celana jeans. Tapi itu tidak jadi masalah buat kalian yang memang pengen HP ini bisa diakalin dengan dimasukin ke tas. Dari sisi desain saya tidak menemukan bahan yang wah dari HP ini. Saya rekomendasikan kalian pakai case untuk melindungi HP ini agar aman dari goresan. Karena bahannya dari plastik ya untuk yang belakangnya. Jadi kalau tidak dilindungi pakai case lama-lama bisa kusut, nggak kinclong lagi. Dari sisi bahan saya lebih tertarik dengan bahan yang digunakan oleh Redmi Note 8.
yaitu menggunakan glass ya, menggunakan glass yang terkesan lebih wah lah. Tapi balik lagi ke selera ya, tergantung dari masing-masing kalian. Dengan fitur IP53 maka HP ini tahan terhadap percikan air, tapi jangan dipakai buat berendam ya. Ini hanya sebatas untuk cipratan air saja yang sifatnya nggak nyemplung. Kalau sekedar dipakai saat gerimis-gerimis kecil itu masih bisa sih oke lah, tapi ya jangan dipakai waktu yang lama ya, sayang juga sih. Nah sekarang kita masuk ke kamera. Menurutku kamera HP ini keren banget. Dengan harga 3,5 jutaan, fitur-fitur dari kamera ini cukup komplit. Namun seperti yang saya komentari di depan tadi, penempatan kamera dan desainnya ini membuat hal yang unik. Menggunakan sensor 64 megapiksel Sony IMX682 sebagai kamera utama, ditemani sensor 13 megapiksel untuk ultrawide-nya dan 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel untuk deep sensornya. Fitur yang saya rasa cukup menarik adalah kita bisa mengambil foto atau video dari kamera depan dan belakang secara bersamaan. Jadi kita bisa kalau misalnya untuk live gitu, untuk melihat ke depan dan untuk menampilkan posisi wajah kita itu bisa dalam satu waktu pengambilan gambar atau pengambilan video. Ini fitur yang menurut saya sih cukup menarik. Kemudian fitur yang menarik perhatian saya adalah Allscaping 3.0. Jadi jepret foto bisa langsung diganti filter-filternya. Berikut adalah hasil foto dari HP ini. Oke, ini hasil videonya. Kemudian fitur yang lain adalah NFC pastinya, karena namanya juga Poco X3 NFC, maka pasti akan ada NFC-nya. Tapi saya mikir sih, kenapa harus ada NFC-nya ya di namanya handphone ini? Mungkin memang buat negesin bahwa handphone ini adalah Poco yang ada NFC-nya. Jadi dengan fitur NFC ini kalian bisa cek etol kalian menggunakan HP ini, tentu dengan aplikasi yang support dengan etolnya ya. Kemudian HP ini dilengkapi dengan stereo speaker. Saya masih belum menemukan hebatnya dari stereo speakernya ini sih. Menurut saya masih biasa aja. Memang agak berbeda dengan speaker yang bukan stereo sih, tapi belum mendapatkan performa yang signifikan dari fitur stereo ini. Buat kalian yang punya pengalaman dengan speaker stereonya dari Poco X3 NFC ini, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dari hal-hal performa di atas yang saya jabarkan, ada hal yang membuat saya kurang oke dari HP ini, yaitu ukurannya. Buat kalian yang punya aktivitas di lapangan, mungkin agak terganggu dengan ukuran HP ini. Dikantongin terlalu gede, tapi jika ditaruh tas mesti bawa tas terus. Tapi baik lagi menurut selera masing-masing ya. Mungkin itu saja mengenai pengalaman menggunakan handphone Poco X3 NFC setelah sekitar pemakaian 6 bulanan. Jika suka video ini kalian bisa like, jika kurang suka kalian bisa komen di bawah. Jika bermanfaat kalian bisa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.